Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Aib Syarifudin. Kemudian saya mengampu mata kuliah TK 301 Matematika Dasar. Jadi topik untuk hari ini adalah sistem bilangan teori. Nah, sistem bilangan yang dimulai dari semula ketika orang mulai menghitung benda-benda di sekitarnya. Dan ketika orang pada masa lalu menghitung benda-benda di sekitarnya, itu dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan seperti itu disebut sebagai bilangan asli. Nah, namun ketika orang kemudian mulai berhitung bagaimana kalau misalnya satu benda atau sejumlah benda dikurangi oleh sejumlah benda yang lain, maka mulailah muncul bilangan-bilangan yang lain. Misalnya bagaimana kalau 1 dikurangi 1, kemudian ada 2 benda kemudian diambil 3 misalnya, bagaimana seperti itu. Maka mulailah muncul bilangan seperti 0 atau bilangan-bilangan negatif. Kemudian ketika mulai pada operasi pembagian misalnya, maka muncullah bilangan-bilangan hasil bagi dari 2 bilangan-bilangan. Nah, jadi secara ini sistem bilangan ini, jadi yang paling awal itu adalah bilangan asli. Bilangannya adalah melibatkan berhitung dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika sudah mulai beroperasi pada mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan, maka muncul apa yang kemudian disebut sebagai bilangan bulan. Bilangan ini melibatkan 0 dan negatif dari bilangan asli. Jadi misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi bilangan bulat melibatkan bilangan asli ditambah 0 dan negatif dari bilangan asli. Kemudian yang ketiga, yakni bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah merupakan bilangan hasil bagi dari 2 bilangan bulat. Misalnya ketika membagi 3 oleh 2, maka ini kita sebut sebagai bilangan rasional, ya. Kemudian min 4 per 1 misalnya. Ya, meskipun ini hasilnya adalah min 4, tapi sebetulnya min 4 juga boleh kita katakan sebagai hasil bagi dari min 4 oleh 1, maka ini termasuk bilangan rasional. Atau misalnya 5 per 3 dan seterusnya. Jadi ini disebut sebagai bilangan rasional. Nah, lalu ketika Pythagoras misalnya melihat bagaimana hubungan antar sisi-sisi dari sebuah segitiga, ya, maka ternyata berikutnya muncul bilangan-bilangan yang tidak bisa kita nyatakan sebagai hasil bagi dari 2 bilangan bulat. Bilangan itu kemudian disebut sebagai bilangan irasional.
Jadi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita nyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan ulang. Sebagai contoh misalnya akar 2. Ya. Jadi ini tidak bisa kita nyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan ulang. Kemudian pi ya, berkaitan dengan nanti keliling dari suatu lingkaran atau luas dari lingkaran. Ya. Ini besarnya 3,14 dan seterusnya. Dan lain-lain sama akar 3. Ya, seperti itu. Nah, seluruh bilangan atau keempat bilangan ini kemudian disebut sebagai bilangan real. Ya, jadi keempat bilangan ini kemudian disebut sebagai ini, ya, disebut sebagai bilangan nyata, bilangan yang ada. Ya. Nah, terkait dengan bilangan real, ya, kita bisa mengoperasikan bilangan ini baik berupa penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, ya, atau kali. Ya. Jadi operasi pada bilangan real, misalnya kita punya bilangan real, misal kita punya bilangan real x, y, ya. Ini bilangan real. Ya. Pertama, kalau misalnya kita, terutama untuk yang pengurangan dan pembagian, ya. Pengurangan dan pembagian. Misalnya kalau kita punya bilangan real x dan y, maka kalau x dikurang y itu sebenarnya ekuivalen dengan x ditambah bilangan negatif dari y. Kemudian yang kedua untuk pembagian, misalnya x dibagi y atau x per y, ya. Ini kita tuliskan, bisa kita tuliskan x kali y pangkat min 1. Nah, dalam hal ini y pangkat min 1 itu adalah 1 per y, dengan catatan y nya tidak boleh sama dengan ya. Jadi catatan bahwa tadi y tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau saya tanya misalnya berapa berapa 2 dibagi 0? Nah, kalau kita mengacu pada definisi bahwa kita tidak mendefinisikan pembagian dengan 0, ya. Jadi tidak mendefinisikan pembagian dengan 0, sehingga 2 dibagi 0 itu adalah jawabnya tidak didefinisikan. Ya. Karena memang ya pembagian dengan 0 kan tidak punya makna apa-apa, ya. Misalnya kalau kita punya makanan 10 bungkus lalu kita bagi dengan 0 orang, seperti apa? Ya, jadi memang di sini kita tidak mendefinisikan, ya. Jadi kalau ada 2 dibagi 0 tidak didefinisikan. Hati-hati, bukan tahingga. Seringkali ada yang menjawab bahwa 2 dibagi 0 adalah begitu. Ini adalah salah. Ya. Atau misalnya 1 dibagi 0 tahingga juga, jadi udah apa? Salah. Karena prinsipnya bahwa harus berlaku kalau misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 2, itu harus 6 sama dengan 2 dikali 3, harus berlaku seperti ini. Jadi kalau misalnya 2 dibagi 0 adalah tahingga, berarti harus berlaku bahwa ini harus 2 berarti sama dengan 0 dikali tahingga, atau 1 sama dengan 0 dikali tahingga. Jadi tidak mungkin, ya, tidak memenuhi, karena jadi yang benar berapa? 0 kali tahingga itu 2 atau 1, ya. Oke, sekali lagi kita tidak mendefinisikan pembagian dengan 0, ya. Nah,
kalau kemudian kita perhatikan bahwa bilangan real ini itu terdiri dari seluruh bilangan yang ada, dan ada bilangan-bilangan yang negatif dan ada bilangan-bilangan yang positif. Jadi kalau kita buat dalam satu garis bilangan, dengan mendefinisikan 0 sebagai batas, ya. Jadi 0 ini sebagai batas, maka di seluruh titik pada garis ini itu pasti akan terdapat bilangan, ya. Nah, bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan-bilangan negatif. Jadi dari sini ke kiri ini adalah bilangan-bilangan negatif. Sementara dari batas 0 ke kanan itu adalah bilangan-bilangan positif. Nah, dengan mengetahui bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan ini, kita bisa mendefinisikan ada bilangan-bilangan yang lebih besar dan ada bilangan-bilangan yang lebih kecil. Dan ini diposisikan bahwa pada sistem bilangan ini atau pada garis bilangan ini, bahwa semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan bilangannya semakin besar, ya. Jadi semakin ke kanan bilangan semakin besar. Nah, dengan kenyataan ini kita definisikan satu keadaan yang disebut dengan keadaan perbandingan dua bilangan yang menyatakan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Nah, definisi untuk menentukan mana bilangan yang lebih besar atau lebih kecil antara satu dan yang lainnya. Jadi kita definisikan ada ini tanda lebih besar, kemudian lebih kecil, dan kadang juga dikombinasikan dengan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Ya. Nah, kita akan lihat seperti apa definisinya. Misalnya kita punya bilangan real X dan Y, ya, X dan Y, maka X kita katakan lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X min Y negatif. Jadi real X, bilangan real X kurang dari Y jika dan hanya jika, jadi berlaku bolak-balik, ya. X dikurang Y negatif. Kemudian X dikatakan lebih besar daripada Y jika dan hanya jika X min Y positif. Nah, serupa dengan ini, tapi yang ada sama dengannya. Jadi X kita sebut lebih kecil atau sama dengan Y jika dan hanya jika X min Y negatif atau 0. Negatif atau 0. Kemudian X lebih besar atau sama dengan Y jika dan hanya jika X min Y positif atau 0. Sebagai contoh misalnya, benarkah 2 kurang dari 3? Ya, maka kita jangan lagi mengatakan bahwa mengapa 2 kurang dari 3? Ya, karena 2 lebih sedikit dari 3, itu jawaban yang sama saja sebetulnya, kan ya. Tetapi alasan matematiknya adalah bahwa kalau kita kurangkan 2 oleh 3, 2 dikurangi 3, itu hasilnya adalah minus 1, gitu kan ya? Nah, minus 1 ini adalah bilangan apa? Bilangan negatif, ya, bilangan negatif. Nah, karena 2 min 3 adalah minus 1 bilangan negatif, maka sesuai definisi
maka berarti 2 kurang dari. Jadi dari kita dapatkan bahwa 2 kurang dari. Dengan demikian ungkapan ini adalah ya serupa kalau misalnya pertanyaan berapa benarkah 3 lebih besar daripada 2, maka tinggal dibalik saja 3 dikurangi 2, hasilnya adalah hasil positif ya. Nah, suatu persamaan atau suatu pernyataan ya, matematik yang melibatkan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, itu kita sebut sebagai pertidaksamaan. Jadi ini adalah ungkapan matematik ya, yang melibatkan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau ada ungkapan matematik melibatkan ini kita sebut pertidaksamaan. Nah, bagaimana kita bisa memecahkan suatu pertidaksamaan? Nah, sebelum kita masuk ke situ kita akan definisikan dulu, atau kita definisikan dulu yang disebut dengan interval atau nah, dalam hal ini kalau misalnya kita punya ungkapan bahwa kita punya bilangan real X, di mana X ini lebih besar daripada A dan X kurang dari B ya, kurang dari B, maka ungkapan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan bersambung bahwa A kurang dari X kurang dari B. Jadi kita nyatakan bahwa X lebih besar daripada A atau X kurang dan X kurang dari B. Nah, bilangan X ini berarti kan berada di antara A dan B. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan real, di mana ini adalah A, kemudian ini ada bilangan B, X itu akan berada di antara A dan B, dan dalam hal ini X tidak pernah sama dengan A dan X juga tidak pernah sama dengan B. Nah, dalam notasi selang atau interval, kalau tidak termasuk kita beri bulatan kosong, jadi A dan B, di A dan B kita beri bulatan kosong, kemudian X ini akan berada di antara A dan B, kemudian kita tinggal tarik. Jadi ini grafik yang menyatakan selang di mana X lebih besar daripada A dan X kurang dari. Notasi yang pertama ini kita sebut sebagai notasi himpunan. Ini kita sebut sebagai notasi himpunan. Kemudian yang kedua ini kita sebut sebagai notasi grafik. Dan satu lagi, selang juga bisa kita nyatakan dalam notasi selang. Kita tuliskan bahwa ini dapat kita tuliskan A, ini kita sebut notasi selang A. Jadi ungkapan X lebih besar daripada A, X dan X kurang dari B, atau ungkapan notasi grafik tadi, dan satu lagi ungkapan itu adalah ekivalen atau sama ya. Jadi A kurang dari X kurang dari B itu sama saja dengan kalau saya ungkapkan dengan A. Nah, interval seperti ini kita sebut sebagai interval buka ya.
Jadi diberi tanda kurung ya seperti ini. Ini menyatakan bahwa A tidak termasuk ke dalam A dan B tidak termasuk ke dalam solusi. Nah, yang kedua, misalkan bagaimana kalau misalkan X lebih besar atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan. Nah, ini juga dapat kita ungkapkan dalam pertidaksamaan bersama. Jadi A lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, di sini X itu adalah bilangan yang berada di antara A dan B, di mana A dan B-nya juga termasuk ke dalam solusi, termasuk ke dalam anggota himpunan itu. Dalam notasi grafik kita bisa ungkapkan yang A dan B di sini. Maka karena A dan B termasuk, kita beri bulatan penuh. Jadi ini menyatakan bahwa baik A maupun B merupakan anggota dari himpunan. Kemudian X itu berada di antara A dan B. Jadi ini adalah anggota-anggota. Ya. Dan dalam notasi selang ini kita ungkapkan memberi tanda kurung siku seperti ini. Ya. Ini A. Jadi ungkapan A kurang dari X kurang dari B ini sama saja dengan dalam notasi selang A B. Ya. Nah, tentu saja nanti bisa merupakan kombinasi dari lebih besar dari atau sama dengan. Jadi dalam prakteknya interval itu bisa saja kombinasi dari selang buka seperti ini atau selang tutup seperti ini. Ya. Nah, kalau begitu sebagai gambaran ya, bagaimana kita menyatakan misalkan dalam persoalan, misalkan nyatakan bilangan positif dalam notasi selang misalnya. Bagaimana kita bisa nyatakan? Maka yang pertama adalah kita coba perhatikan dalam garis bilangan. Bahwa kalau 0 tadi sebagai pembatas, bilangan-bilangan positif itu adalah bilangan yang berada di sebelah kanan 0. Jadi caranya adalah karena 0-nya tidak masuk, kita beri bulatan kosong, jadi sebagai batas. Dan bilangan berada di kanan, maka kita gambarkan berarti daerah himpunan seperti ini, dan terus ke kanan sampai tak hingga, maka kita beri tanda panah. Jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa bilangan ini terus sampai tak terhingga. Nah, dengan mengacu pada ini maka kita bisa dapatkan bahwa bilangan positif dalam notasi selang itu kita nyatakan oleh 0, hal yang serupa kalau misalnya ini kita menyatakan bilangan negatif misalnya. Kalau bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0. Jadi dari 0 ke kiri. Ini lurus ya. Kiri. Terus sampai ke negatif paling ke kiri sehingga, dan kita tulis untuk bilangan negatif ya. Kita selalu menyatakan bahwa selang ini bilangannya selalu dari kiri ke kanan. Jadi dari min hingga sampai batasnya 0.
Jadi bilangan positif dalam bahasa selang kita nyatakan 0 sampai tah hingga. Kemudian kalau negatif min tah hingga sampai 0, dan perhatikan bahwa tah hingga ini bukan suatu bilangan real. Makanya selalu kalau tah hingga itu diberi kurungnya adalah kurung buka, tidak pernah kurung situ. Nah, bagaimana sekarang memecahkan pertidaksamaan? Ya? Memecahkan pertidaksamaan. Secara umum, ya, pertidaksamaan melibatkan X bisa kita tuliskan misalkan X. Di sini boleh saja lebih besar dari atau lebih kecil dari. Ya. Boleh kita tuliskan misalkan lebih besar daripada 0 sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh bahwa kita punya satu pertidaksamaan, ya, yang dapat kita ungkapkan menjadi bilangan menjadi ungkapan lebih besar sama dengan dari sini, ya, langkah pertama adalah menentukan dulu, jadi tahapannya pertama menentukan pembuat 0. Misalnya pembuat 0 dari persamaan Px, jadi artinya ini dibuat menjadi pembuat 0-nya lah, ya, pembuat 0 dari Px. Misalnya pembuat 0-nya adalah misal X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B, ini adalah pembuat 0. Nah, yang kedua, ya, kalau sudah kita dapatkan seperti ini, kita gambarkan dalam garis bilangan real. Ya. Kita gambarkan dalam garis bilangan. Misalnya A lebih kecil daripada B, misalnya, maka kita tuliskan di sini misalnya A, di sini adalah yang ketiga, cek apakah A atau B termasuk ke dalam anggota solusi atau bukan, ya? Anggota solusi atau bukan. Caranya gimana? Caranya dengan melihat pertidaksamaan ini, apakah lebih besar atau sama dengan, ya, sama, atau hanya lebih besar saja. Nah, kalau seandainya melibatkan sama dengan, maka berarti salah satu bisa A, bisa B, bisa masuk. Ya. Tetapi nanti kita juga harus memperhatikan apakah Px ini berupa rasional atau bukan. Ya. Nanti akan kita lihat. Ya. Kalau seandainya misalnya A atau misalkan salah satu A ternyata masuk ke dalam solusi, maka gambarkan di sini. Kalau A termasuk dalam solusi berarti kita beri bulatan penuh. Misalnya. Tapi kalau misalkan B tidak termasuk ke dalam solusi, tidak memenuhi, artinya tidak memenuhi ungkapan pertidaksamaan ini, maka kita beri bulatan. Nah, kemudian setelah cek itu, kemudian yang keempat, cek tanda pada setiap selang, setiap subselang. Ya. Jadi pembuat 0 ini, yakni A dan B, ya, ini kemudian saya sebut sebagai titik pemecah selang, ya, pemecah selang, atau saya singkat TPS, ya. Jadi di sini TPS adalah titik pemecah selang. Jadi TPS akan membagi selang itu, selang garis atau membagi garis bilangan itu menjadi beberapa subselang. Jadi kalau TPS-nya ada 2 misalnya sebagai contoh di sini, maka akan membagi garis bilangan itu menjadi 3 selang.
selang sebelah kiri A, selang antara A dan B, dan selang sebelah kanan. Ya, selang sebelah kanan. Nah, cara mengecek tandanya adalah dengan nanti ya kita akan lihat contohnya dengan memasukkan salah satu anggota dari selang. Lalu masukkan ke tanda ini, apakah hasilnya positif atau negatif. Ya, nanti kan lebihnya kita akan nanti. Nah, setelah cek tanda pada setiap selang, maka dapatkan solusinya yang terakhir ya. Jadi, dapatkan solusi sesuai dengan pertidaksamaan yang dipecahkan. Nah, sebagai contoh kita mulai dari yang sederhana. Misalnya cari himpunan penyelesaian dari 2x min 6 kurang dari 4x min 3. Jadi kita akan mencari berapakah x yang memenuhi ya ungkapan pertidaksamaan. Nah, langkah pertama adalah menyusun ungkapan ini menjadi berbentuk seperti ini, x lebih besar atau lebih kecil atau apapun itu 0. Jadi kita buatkan ruas kanan itu menjadi 0. Caranya gimana? Dengan memindahkan 4x dikurang 3 ke sebelah kiri. Jadi nanti akan diterapkan 2x min 6 kemudian dikurang 4x min 3 ini pindah ke ruas kiri kurang dari 0. Seperti ini ya. Kita proses yang ini berarti 2x dikurangi 4x adalah min 2x ya. Kemudian min 6 dikurangi min 3 berarti minus 3 ya. Lebih kecil daripada. Nah, ini langkah pertama. Jadi buatkan ungkapan pertidaksamaannya sedemikian rupa sehingga di ruas kanan itu menjadi 0. Lalu yang kedua, dapatkan pembuat nolnya. Jadi atau yang kita sebut tadi TPS ya, titik pemecah selang. Dengan apa? Dengan cara membuat min 2x min 3 sama dengan 0. Ya. Ini pembuat nolnya. Dan dari sini kita pecahkan bahwa min 2x berarti sama dengan 3 berarti x sama dengan min 3 per. Nah, inilah dari TPS. Ya. Berikutnya apa? Gambarkan dalam garis bilangan real. Letakkan misalnya min 3/2 adalah di sini. Oke. Misalnya di sini. Lalu cek apakah TPS ini termasuk anggota atau bukan. Jadi kalau misalkan kita masukkan min 3/2 kan sudah pasti nilainya 0. Sedangkan di sini di pertidaksamaannya apa? Ini harus kurang dari apa? 0. Jelas 0 tidak kurang dari 0 kan 0 sama dengan 0. Karena itu apa? Karena itu min 3/2 tidak termasuk solusi. Sehingga kita beri bulatan kosong. Oke, ya. Nah, jadi min 3/2 ini membagi selang bilangan real ke sebelah kiri dan sebelah kanan 1, 3, ada 2. Lalu berikutnya cek tanda. Nah, mengecek tanda itu dengan memasukkan salah satu bilangan. Jadi kalau bisa beri tanda misalkan ini TPS itu. Kita cek atau kita uji lah. Misalnya di sebelah kiri dari min 3/2 itu akan ada bilangan misalnya minus 2. Ya. Ini kita sebut sebagai titik uji. Jadi TU ini titik uji ya. Lalu masukkan min 2 itu ke sini. Min 2. Kalau kita masukkan jadi min 2 dikali min 2 minus 4, gitu kan ya? Minus 4, terus tulis saja bahwa ini di sebelah lah ya. Ini
Jadi kalau min 2 dikali min 2 dikurang 3, itu hasilnya adalah 4 dikurangi 3 berarti 1. Ini hasilnya positif. Maka kita beri tanda di sini positif. Kemudian di sebelah kanan di sini misalnya ada bilangan yang paling mudah misalnya 0 sebagai titik uji. Masukkan 0 ke sini. Jadi min 2 dikali 0, min 2 dikali 0 dikurang 3 hasilnya minus 3. Ini adalah jelas bilangan apa? Negatif. Jadi diselang ini berarti. Nah, lalu sudah tahu selang positif negatif, kita perhatikan kembali di sini. Diinginkan ini kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0 jadi ini. Itu harus bilangan yang kurang dari 0. Berarti bilangan apa? Bilangan. Ya. Artinya apa? Kita harus mendapatkan selang yang bertanda negatif. Yang ini. Solusinya adalah jadi himpunan penyelesaian ya, kita tulis apa ya, himpunan penyelesaian itu adalah min 3/2 dan tidak masuk berarti diberi tanda kurung, terbuka seperti koma sampai kanan tahan. Jadi inilah solusi dari pertidaksamaan. Berikutnya contoh 2. Ya. Misalnya cari himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 2x kurang dari atau sama dengan 8. Ya. Kita harus cari. Ya. Jadi pertama sekali bahwa kita buatkan ruas kanan menjadi 0. Jadi x kuadrat min 2x min 8 kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Lalu kita dapatkan pembuat 0-nya. Jadi artinya kita harus mencari TPS dulu dengan membuat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, dengan ini kan persamaan kuadrat ya, jadi kita bisa dapatkan akarnya ya, dengan cara salah satunya dengan faktoran, dan ini bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 2x minus 4 ya. Sehingga dapatlah TPS-nya x sama dengan min 2 dan x sama dengan ya, dapat TPS dulu. Setelah dapat TPS, kita gambarkan TPS ini dalam garis bilangan real. Min 2 posisinya di sebelah kiri tentu saja, kemudian 4 di sini. Lalu kita cek apakah min 2 atau 4 termasuk ke dalam solusi ini. Nah, perhatikan bahwa di sini kan kalau min 2 atau 4 itu kan pasti nilainya 0. Kalau 0, betulkah kurang dari atau sama dengan 0? Oke, jadi 0 ya jelas sama atau kurang dari atau sama dengan 0. Karena itu maka min 2 dan 4 termasuk ke dalam solusi. Kita beri tanda bulatan penuh. Oke, ini TPS ya, jadi ini TPS, ini titik pemecah selang TPS. Lalu uji setiap selang. Misalnya di antara min 2 dan 4 ada bilangan 0 ya. Ini ada bilangan 0. Ini kita sebut tadi, kita jadikan sebagai titik uji. Masukkan ke sini. Kalau 0 dikurang 2 kali 0, 0, min 8. Jadi hasilnya min 8 ya. Minus. Kita beri tanda. Artinya di seluruh selang di sini antara min 2 dan 4 ada. Kemudian di sebelah kiri dari min 2 misalnya ada min 3. Ini sebagai titik uji.
Masukkan min 3 ke sini. Min 3 dikuadratkan 9. Min 2 kali min 3 6. 9 tambah 6 15 dikurangi 8 positif ya. Jadi yang ini adalah positif. Kemudian demikian pula yang sebelah kanan, misalnya kita uji dengan angka 5 ya. Ini sebagai titik ujinya. Dan masukkan ke sini 25 dikurangi 10, 15 dikurangi 8 positif 7 ya. Jadi ini juga positif. Nah, lalu kita kembali ke sini. Di sini kan kurang dari atau sama dengan 0. Berarti yang ini itu harus apa? Harus negatif atau 0. Nah, yang negatif yang mana pada selang ini? Tidak lain antara min 2 dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 nya masuk pakai kurung di situ, min 2, 4-nya juga masuk ke dalam solusi ya. Jadi kita katakan bahwa contoh 3 ya. Contoh ketiga, misalnya ya, kita juga cari ini ya, cari X yang memenuhi ya. Misalnya X kuadrat misalnya seperti ini ya. Jadi sama saja. Pertama dapatkan dulu apa? TPS ya. Jawabnya dapatkan TPS ya. Nah, TPS itu pembuat nol, dan pembuat nolnya baik penyebut maupun pembilang ya. Jadi baik pembilang maupun penyebut. Jadi pertama kita lihat dari penyebutnya bahwa X kuadrat min 2X min 8. Kita buatkan 0. Dari contoh sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa X nya akan sama dengan min 2 dan X nya sama dengan 4. Lalu yang kedua kita harus cek juga dari penyebut bahwa X min 1 kita juga buatkan 0, maka kita akan dapatkan X sama dengan X sama dengan 1. Sehingga sekarang kita punya 3 buah TPS ya, min 2, 1 dan 4 ya. Lalu gambarkan. Jadi tahapannya tinggal diikuti saja lah ya, diikuti saja. Dapatkan TPS, lalu gambarkan ke dalam garis bilangan real. Ini di sini min 2, kemudian ini ada 1, kemudian ini ada 4. Ini adalah masing-masing sebagai TPS. Kita cek satu persatu lagi apakah masuk ke dalam anggota atau bukan. Kalau X-nya min 2 atau X-nya 4, maka akan menyebabkan pembilang menjadi 0. Dan karena ada tanda sama dengan, jadi 0 boleh sama dengan 0 ya. Maka berarti baik min 2 maupun min 4 termasuk ke dalam solusi. Ini diberi tanda bulatan penuh ya. Lalu 1, bolehkah X sama dengan 1? Kalau kita masukkan X sama dengan 1 ini kan jadi 0. Pertanyaannya, bolehkah penyebut 0? Nah, ingat, kita tidak mendefinisikan pembagi dengan pembagian dengan 0. Karena itu apa? Karena itu X berarti tidak boleh sama dengan 1. Sehingga 1 tidak termasuk ke dalam solusi. Kita beri bulatan kosong ya. Oke. Lalu kembali kita cek lagi. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 selang. Kita cek masing-masing. Misalnya di sebelah kiri min 2 kita cek dengan min 3. Kemudian di antara 2 dan 1 kita cek dengan 0. Di antara 1 dan 4 kita cek dengan 2 misalnya.
lebih dari 4 kita cek dengan 5 misalnya. Jadi ini masing-masing adalah titik uji, titik uji, titik uji, titik uji. Masukkan untuk min 3 misalnya, min 3 ke ungkapan sini. Kalau min 3 ini berarti 9, 2 kali min 3 berarti 6, kemudian 6, 15 kurangi 8 positif. Kemudian ini min 3 dikurangi min 1, min 4 positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif, maka di sini berarti negatif ya. Kemudian 0, kalau 0 min 8, 0 min 1, jadi min 8 dibagi min 1, hasilnya positif ya. 2, masukkan di sini, kalau 2, 4 dikurangi 4, 0 kurangi 8, jadi min 8, 2 dikurangi 1, 1, min 8 dibagi dengan 1, positif, negatif, ya, negatif. Lalu masukkan 5 berikutnya, 25 dikurangi 10, kurangi 8, negatif, ya. 5 dikurangi, sorry tadi berapa ini? 25 ya, 25, terus dikurangi 10, itu berarti 15 kan ya? 15 dikurangi 8 adalah 7, positif. Kemudian 5 dikurangi 1 juga positif, maka hasilnya adalah positif. Dengan demikian kita tinggal cek kembali seperti dasar manis ini. Ini kan diinginkan apa? Diinginkan lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini tuh adalah bilangan yang positif atau 0 ya, positif atau 0. Dan yang kita inginkan adalah berarti yang positif atau yang mana? Ada di antara min 2 sampai 1 dan atau 4 sampai tater. Jadi ada di sini solusinya di sini dan satu lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 nya masuk, berarti 10 situ 2,1 dan 1 ini adalah tidak masuk, atau 4 nya masuk, 3. Oke. Baik, itulah bahasan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.